Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang materi fungi atau disebut juga dengan kata jamur. Sebelum membahas ciri-ciri jamur, kita perlu mengetahui tentang pengertian jamur. Nah, jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Menurut Campbell, fungi merupakan eukariota dan sebagian besarnya merupakan eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi merupakan organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya yang ditinjau dari caranya memperoleh makanan. Menurut Ganjar, jamur atau fungi ini merupakan sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, secara umum, fungi atau jamur memiliki ciri-ciri. Berikut. Yang pertama, memiliki batang halus atau yang biasa disebut dengan hifa. Kedua, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang ketiga, memiliki dan memproduksi spora. Yang keempat, mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan mannan. Kelima, tidak memiliki sistem vaskuler dan bersifat multiseluler atau banyak sel. Untuk klasifikasi jamur yang pertama yaitu divisi Ascomycota. Contohnya Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus flavus. Ascomycota merupakan jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalamnya disebut ascus. Nah, ascus itu berbentuk seperti kantung kecil dan alat reproduksi aseksualnya adalah hifa. Nah, ascus adalah semacam sporangium yang menghasilkan askospora. Nah, beberapa ascus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut dengan askolkap atau askoma. Askomata dapat berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Selanjutnya, ciri-ciri Ascomycota. Yang pertama, alat reproduksi seksual yang berupa ascus. Selanjutnya, hidup sapropit umumnya. Berkembang biakan aseksual dengan pembentukan konidium, fragmentasi, dan pertunasan. Keempat, memiliki banyak inti sel. Kelima, sebagian besarnya multiseluler. Keenam, spora tidak berflagel dan bentuk tubuh seperti mangkuk. Selanjutnya, yang kedua yaitu divisi Basidiomycota. Contohnya, Poapariella polpaceae, Puccinia graminis, Agaricus campertis, Auricularia polyteca. Basidiomycota merupakan jamur yang bereproduksi aseksual dengan membentuk spora di atas sel dengan disebut basidium. Nah, reproduksi dilakukan dengan membentuk konidia. Bentuk tubuh buahnya seperti payung, dapat dilihat untuk gambar contohnya di bawah ini. Untuk ciri-ciri Basidiomycota, yang pertama, hifa bersekat. Kedua, multiseluler. Ketiga, vegetatifnya satu inti haploid. Keempat, memiliki basidiokap. Kelima, badan buah bentuknya seperti payung. Keenam, hidup saprofit. Ketujuh, beberapa jenis jamur ini dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Di sini terdapat gambar struktur morfologi dari jamur Basidiomycota. Dapat dilihat strukturnya yaitu terdapat lamela, hifa, inti sel, septa, cincin, dan miselium. Selanjutnya, untuk divisi yang ketiga yaitu Deuteromycetes. Contohnya Aspergillus, Epidermophyton, Mycosporium, dan Fusarium. Deuteromycetes merupakan jamur yang belum diketahui proses reproduksi seksualnya. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan konidia. Cara reproduksi aseksual dengan konidia yang disebut konidiopor. Untuk ciri-ciri Deuteromycetes, yang pertama, hifa bersekat. Kedua, reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan konidia. Yang ketiga, dinding sel terbuat dari zat kitin. Di sini dapat dilihat jamur Deuteromycetes yang menempel di bagian luar buah apel. Nah, jamur Deuteromycetes ini bersifat sapropit di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusakan tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu dermatokinosis atau biasa disebut
hurap, dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh jamur ini yaitu Monilia sitopila, yaitu jamur oncom. Sering digunakan untuk pembuatan oncom dari bungkil kacang. Monila juga dapat tumbuh dari roti dan sisa-sisa makanan. Divisi Zygomycotina. Divisi Zygomycotina memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat, kebanyakan hidup sebagai saprofit, tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau hifa yang tidak bersekat, dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Reproduksi Zygomycotina terjadi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi seksual, jamur ini menghasilkan zigospora, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan perkecambahan atau germinasi spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporangium. Jika spora matang, sporangium akan pecah sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Zygomycotina memiliki beberapa jenis yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki hifa zoenositik atau bersekat dan tidak bersekat. Alat reproduksinya seksual berupa zigosporangium, membentuk zigospora, dinding sel tersusun dari zat kitin, hidup saprofit, miselium bercabang banyak, mempunyai haustoria, tidak memiliki zoospor, spora berupa sel-sel berdinding. Lalu ada divisi Chytridiomycota. Chytridiomycota merupakan jamur yang berproduksi dengan zoospora. Divisi ini sering disebut sebagai peralihan antara protista dan fungi. Chytridiomycota dinyatakan termasuk ke dalam kingdom fungi setelah membandingkan susunan DNA pada divisi tersebut. Contohnya yaitu ada di Chytridiomycota yaitu Centrium endobioticum atau patogen pada umbi kentang, Chytridium, dan Pseudoderma maydis atau noda pirang pada padi jagung. Berikut adalah ciri-ciri Chytridiomycota. Yang pertama, sebagian besar hidup di air. Yang kedua, beberapa sifat saprofitik. Yang ketiga, bersifat parasit pada invertebrata di air. Yang keempat, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Yang kelima, dinding sel tersusun atas senyawa kitin. Yang keenam, memiliki hifa senositik. Yang ketujuh, berproduksi dengan membentuk zoospora berflagel. Lalu jenis simbiosis. Yang pertama ada lichenes. Lumut merupakan asosiasi simbiosis antara mikroorganisme fotosintesis dan jamur, di mana jutaan sel fotosintesis disimpan dalam massa hifa jamur. Lumut tumbuh di permukaan batu, batang kayu yang membusuk, pohon, dan atap dalam berbagai bentuk. Lumut tumbuh di permukaan batu, batang kayu yang membusuk, pohon, dan atap dalam berbagai bentuk. Mitra fotosintesis yaitu ganggang hijau uniseluler atau berserabut atau Cyanobacteria. Komponen jamur paling sering yaitu Ascomycete, tetapi 1 Glomeromycete dan 75 lichen Basidiomycete diketahui. Jamur biasanya memberi lichen bentuk dan struktur keseluruhannya, dan jaringan yang dibentuk oleh hifa merupakan sebagian besar massa lichen. Sel-sel alga atau Cyanobacterium umumnya menempati lapisan dalam di bawah permukaan lumut. Yang kedua ada mycorrhiza. Mycorrhiza simbiosis antara tumbuhan tingkat tinggi. Seiring dengan jamur mycorrhiza, semua spesies tanaman yang dipelajari hingga saat ini tampaknya mengandung endofit. Jamur atau bakteri simbiosis yang hidup di dalam daun atau bagian tanaman lain tanpa menyebabkan kerusakan. Kebanyakan jamur endofit yang teridentifikasi sampai saat ini adalah Ascomycete. Endofit jamur menguntungkan rumput tertentu dan tanaman bukan kayu lainnya dengan membuat racun yang menghalangi herbivora atau dengan meningkatkan toleransi tanaman inang terhadap panas, kekeringan, atau logam berat. Mempelajari bagaimana endofit jamur mempengaruhi tanaman berkayu, menguji apakah endofit daun bermanfaat bagi bibit pohon kakao, Theobroma kakao. Lalu ada peranan yang menguntungkan. Yang pertama, jamur sebagai pengurai. Yang kedua, jamur digunakan untuk mematangkan Roquefort dan keju biru. Yang ketiga, penggunaan ragi bagi manusia. Yang keempat, jamur memiliki nilai medis. Dan terakhir, pengurutan genom Gliocladium roseum. Lalu ada peranan merugikan. Yang pertama ada Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Yang kedua, Phytophthora infestan menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Yang ketiga, Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air. Yang keempat ada Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian. Yang kelima ada Pneumonia carini
menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru pada manusia. Lalu yang keenam ada Candida sp, penyebab keputihan dan sariawan pada manusia.